kurang dua anak tuh. Ya, sambil menunggu. Baik, kita mulai sama saya izin share screen. Dia monggo Bu. Hmm. Ini sistem informasi kesehatan kita di pertemuan 11. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian malah lebih mahir ya dibandingkan saya. Saya izin menjelaskan sedikit gitu tentang SIM RS. Jadi definisi SIM RS, komponennya serta tujuan, manfaat, pembagian SIM RS yang terintegrasi, faktor penghambatnya, kendala implementasi, serta tahapan dalam meningkatkan kinerja di SIM RS. Definisi SIM RS, SIM RS adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup semua pelayanan kesehatan rumah sakit di semua tingkatan administrasi yang dapat memberikan informasi kepada pengelola untuk proses manajemen yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, dan analisa dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, komponen SIM RS dari sisi input itu ada sumber data atau informasi untuk menunjang dan upaya kesehatan dan manajemen kesehatan, instrumen pencatatan data, sumber daya, tenaga, biaya, fasilitas untuk pengelolaan dan juga pemanfaatan data informasi. Untuk proses ada pengorganisasian dan data dan tata cara kerja unit pengelola atau informasi termasuk aspek koordinasi, integrasi, dan kerjasama antar unit pelayanan dan pengelolaan data ataupun pengolahan data atau informasi rumah sakit. Untuk outputnya adalah di sini pemanfaatan data itu sendiri untuk menunjang manajemen dan pengembangan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi dalam arti bahwa apa yang disajikan dalam SIM RS itu harapannya nanti outputnya adalah digunakan untuk pengembangan dari perencanaan ataupun pengelolaan sumber daya baik itu manusia, dana, ataupun satgas yang ada di rumah sakit. Tujuan SIM RS sendiri adalah memberikan informasi yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan juga evaluasi yang ada di rumah sakit. Jadi harapannya di sini SIM RS bisa menunjang dari semua lini dari pelaksanaan
kegiatan yang ada di rumah sakit, baik itu dari sisi eh, penyiapan administrasi tentang kebutuhan obat-obatan, kemudian tenaga, dan juga pelatihan-pelatihan yang mungkin dibutuhkan dari nakes yang ada di rumah sakit untuk pengembangan diri dan juga istilahnya pelaksanaan pengobatan yang ada di rumah sakit sendiri seperti apa dari sisi manajerial untuk penyediaan obat penyakit apa yang lagi akan booming atau eh, tempat rawat inap apa yang mungkin akan penuh ketika di bulan-bulan tertentu karena mungkin terkait dengan penyakit yang diakibatkan karena cuaca begitu. Untuk manfaat SIM RS sendiri adalah meningkatkan kualitas pelayanan, pengambilan keputusan, dan di sini adalah fungsi kontrol yang konsisten dalam hal untuk pelayanan kesehatannya dan meningkatkan pendapatan harapannya. Apa yang dilakukan rumah sakit itu tidak mengalami kerugian dan bisa dipantau dari data dan fakta yang ada yang didukung dari terlaksananya SIM RS ini. Kemudian pembagian SIM RS yang terintegrasi di sini kalau dari sistem billing system itu meliputi sistem informasi registrasi, sistem informasi poliklinik, sistem informasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, kamar operasi, rawat inap, bahkan ke rehab medik. Kemudian ada sistem informasi farmasi yang terdiri dari sistem informasi gudang dan sistem informasi apotek, sistem informasi rekam medis, sistem informasi kepegawaian, keuangan dan juga akuntansi sampai ke sistem informasi summary eksekutif dan juga administrator. Faktor penghambatnya di sini ada faktor teknis dari sisi hardware, itu dari koneksi jaringan yang mana ketika SIM RS dibuka secara bersama-sama, keseringan jaringan jadi lemot dan ketika memasukkan data menjadi lebih lama dan menyebabkan masa tunggu pelayanan dari pasien menjadi juga bertambah lama karena jaringan yang lemot. Atau software database-nya itu tidak bisa terintegrasi antar misalnya rawat jalan dengan rawat inap, IGD dengan rawat inap, dan sebagainya. Atau karena faktor non-teknis, di sini karena tidak memiliki tim atau tenaga teknisi, rendahnya motivasi dan kualitas SDM penggunanya. Karena adanya tuntutan yang mana semua sekarang sudah harus rekam medis elektronik, keamanan data yang juga harus akurat, tetapi di sini mungkin ada kendala dari kualitas SDM yang cenderung dari kalangan yang usianya lanjut begitu ya, yang masih belum pensiun, yang dimana dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat sehingga tidak mudah untuk beradaptasi dengan baik yang mengakibatkan dari pelaksanaan SIM RS-nya juga menjadi terhambat karena dari SDM-nya sendiri eh, tidak mendukung untuk perubahan yang ada, jadi membutuhkan pendampingan yang ekstra dari yang muda-muda untuk bisa mengajari yang senior begitu ya. Kalau dari kendala implementasinya SIM RS sendiri adalah karena kesiapan rumah sakit dalam menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis komputer. Yang kedua ada penyajian data yang belum semua menjadi data elektronik. Misalnya dalam hal untuk resume medis yang masih membutuhkan tanda tangan manual dari pasien ataupun dokter yang akhirnya nanti masih di print begitu ya. Atau yang ketiga komitmen yang dilaksanakan secara bersama dan menyeluruh tidak disosialisasikan sehingga bisa menimbulkan kekacauan pada data transaksi. Yang keempat, ada koordinasi antar unit bagian terkesan yang mementingkan unit masing-masing atau adanya kebijakan yang berubah-ubah. Seperti yang sekarang mungkin ada kebijakan yang berubah-ubah dari BPJS yang akhirnya menyebabkan perubahan dari sistem yang ada di rumah sakit secara cepat begitu ya. Kemudian yang kelima mengubah pola kerja yang sudah terbiasa dengan manual, berpindah ke yang komputerisasi. Kemudian ada pemahaman yang belum merata tentang SDM yang terkait tadi ya, terkait keterbatasan SDM yang memahami tentang SIM RS, gitu.
Tahapan peningkatan kinerja, kita bisa melakukan yang pertama analisis sistem, jadi proses koreksi dan pengaturan evaluasi dari sistem informasi yang dijalankan di rumah sakit, seperti misalnya apa sih latar belakang dari SIM RS ini dibangun, bagaimana prosedurnya, apakah sudah ada eh, tupoksinya atau buku pedomannya untuk pelaksanaan SIM RS-nya itu sendiri, dan penentuan masalah dan pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian ada pembuatan rancangan sistem. Di sini menggambarkan wujud dari sistem yang dibuat, mulai dari kita menjelaskan tujuan dari sistem, kemudian menspesifikasikan masukan, menspesifikasikan keluaran, prosedur dan aliran data, serta analisa biaya dan manfaat, serta persetujuan dari pemakai atau dari si usernya itu seperti apa. Kemudian ada implementasi sistem, itu adalah menerapkan sistem informasi di rumah sakit, meliputi pemasangan alat, pembuatan program, pelatihan, konversi file, uji coba sistem, dan juga dokumentasi. Jadi dokumentasi dari pelaksanaan SIM RS-nya seperti apa, supaya bisa dilakukan evaluasi. Kemudian ada pemeliharaan sistem, di sini sudah diterapkan sistem yang disusun. Kemudian ada proses pemeliharaan SIM RS, seperti pemeliharaan berkala, pemeliharaan mendadak, ataupun pelatihan ulang tugas pada petugas kesehatannya. Kemudian peningkatan sistem itu dilakukan melalui evaluasi sistem yang berjalan, analisis sistem baru yang berjalan, kemudian keterkaitan sistem, pembuatan sistem baru, dan penggabungan sistem baru dengan yang lama, seperti itu. Ini tentang SIM RS. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ini kita ke Simpus. Ini pertemuan ke yang 12 tentang Simpus. Tadi sudah membahas tentang SIM RS. Sekarang tentang Simpus. Jadi di sini kita harapannya teman-teman bisa menjelaskan tentang sistem manajemen puskesmas. Jadi mulai dari definisi, komponen, alasan penggunaan, tujuan, dan subsistem pada Simpus, keunggulan, dan pelaporan SP2TP yang ada di puskesmas. Kalau Simpus sendiri, ini adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai pada data penyuluhan kesehatan masyarakat yang dilakukan. Komponennya ada komitmen dari pihak puskesmas, media, SDM, organisasi, sarana prasarana, dan juga anggaran dana. Alasan penggunaan Simpus ini bisa digunakan untuk melihat profil pasien, mampu mencari data untuk pelaporan dengan cepat, mendukung keputusan dalam melihat data yang dimiliki oleh puskesmas, mudah digunakan, serta fungsi operasi output dan input bisa dipelajari dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau bisa dilakukan dengan pelatihan. Tujuan Simpus sendiri adalah meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna, memulai pemanfaatan secara optimal data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas, maupun informasi lain yang menunjang kegiatan pelayanan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman penyusunan perencanaan tingkat puskesmas dan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas melalui mini lokakarya. Dan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan puskesmas. Yang keempat, di sini adalah untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program pokok puskesmas. Subsistem pada Simpus yang pertama adalah subsistem kependudukan, subsistem ketenagaan, subsistem sarana dan prasarana, subsistem keuangan, subsistem pelayanan kesehatan, subsistem pelaporan, dan subsistem penunjang. Ini fungsinya ada subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan,
Untuk sistem ketenagaan, utamanya untuk pengelolaan data ketenagaan. Kalau sarana prasarana juga sesuai dengan fungsinya, sistem keuangan, data mengelola data keuangan secara garis besar. Kemudian ada subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai mengelola data pelayanan kesehatan, dan ada subsistem pelaporan di sini berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan, dan ada subsistem penunjang pada layanan penunjang. Keunggulan Simpus di sini adalah program didesain under Windows sehingga lebih mudah dalam operasional dan menarik dalam laporan dihasilkan. Jadi bisa berupa laporan hasil manual, dan data-datanya yang up to date itu akan dibuat analisa untuk mendukung kebijakan Pemda. Layanan terintegrasi mulai dari bagian pendaftaran hingga bagian obat sehingga meminimalisir dalam pemakaian kertas. Yang keempat, pengelolaan database itu bisa diakses bersama dan terbentuk dalam bank data kesehatan. Kemudian bisa menampilkan sekaligus mencetak per kategori yang dikehendaki atau rekap keseluruhan berkenaan dengan masalah kesehatan. Dan Simpus ini bisa bekerja multi-user sampai standalone. Dan Simpus bisa dipakai dalam jaringan yang terpusat ataupun terdistribusi yang terpisah-pisah dari bagian pendaftaran hingga ke bagian apotik. Kalau SP2TP itu adalah kegiatan pencatatan pelaporan data umum sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas yang dia bertujuan untuk semua data hasil kegiatan itu termasuk tempat tidur, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa dan posyandu, ataupun data yang berkaitan serta dilaporkan data tersebut pada jenjang administrasi yang di atas sesuai dengan kebutuhan dari pemegang program. Tujuan umumnya adalah ini tersedianya data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mutakhir untuk tingkat administrasi di puskesmas. Tujuan khususnya tersedia data yang akurat, terlaksananya pelaporan secara teratur pada jenjang administrasi. Kemudian yang ketiga, digunakan data tersebut sebagai alat pengambilan keputusan untuk pelaksanaan atau penyusunan program. Ini laporan SP2TP-nya, ada laporan bulanan, data kesakitan LB1, data obat-obatan LB2, gizi, KIA, imunisasi, dan pengamatan penyakit menular, bahkan data kegiatan puskesmas. Ada juga laporan sentinel yang mencakup laporan bulanan sentinel dan laporan eh, sama sama ya LB2S atau laporan bulanan sentinel yang kemudian yang ketiga, laporan tahunan yang mencakup data dasar puskesmas, data kepegawaian, dan data peralatan. Kurang lebih itu di pertemuan ke 11 dan 12. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan dari teman-teman karena pasti sudah banyak yang kerja apa yang lebih mungkin up to date lagi. Selamat sore Bu, izin Bu. Iya, Ibu Carolina. Ya, eh, kalau untuk rumah sakit mungkin teman-teman yang di rumah sakit Bu, saya Iya, coba saya coba menyampaikan yang untuk puskesmas Bu. Kebetulan saya di puskesmas Bu. iya, Eh, mau. ya. Nah, kalau untuk Simpus berjalan seperti biasa itu sudah berlaku beberapa tahun Bu. Eh,
untuk SP2TP yang menyangkut LB1 sampai LB4 itu juga masih berlaku, hanya tambahan sekarang, bukan tambahan, ada terupdate sekarang bahwa seperti yang kemarin saya pernah infokan bahwa masing-masing program sudah dilengkapi dengan atau ditambahkan ada aplikasi yang memang langsung ke Kemenkes, Bu, untuk Iya. program-program yang bersifat emergensi seperti kemarin kasus COVID itu dari P2M punya aplikasi tersendiri. Lalu untuk program nasional seperti BIAN bulan imunisasi itu langsung di aplikasi untuk ke Kemenkes. Sedangkan yang lain-lain seperti biasa, Bu. Ada LB1 sampai LB4, lalu ada SP2TP dengan sikdanya masih berjalan. Demikian, Bu. Terima Iya. kasih. Kalau pelaporan-pelaporan yang di puskesmas seperti itu, apakah ada format khusus ya, Bu ya? Iya, Bu, ada, Bu. Selain ke yang ke Kemenkes, aplikasi dari Kemenkes, itu ada formatnya. Lalu dari bagian ini, dari bidang Dinas Kesehatan Kabupaten juga melengkapi sebagai bahan pegangan untuk mereka juga. Artinya setiap bulan direkap oleh Dinas Kesehatan juga, Bu. Hmm. Masing-masing. Iya, iya, terima kasih Bu Karolin. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo. Kalau per masing-masing program gitu, tergantung programnya apa ya Bu ya? Dan ada perubahankah setiap tahunnya? Iya, Bu, masing-masing program. HIV Masing-masing. sendiri, TB sendiri, begitu nggih? Benar-benar, Bu. Untuk P2M penyakit menular itu masing-masing dibagi lagi seperti yang Ibu uraikan, TB, DBD, lalu KIA juga seperti itu. Ada untuk ibu hamil, ibu bersalin, sampai dengan bayi balita punya aplikasi sendiri. Yang kemarin pernah saya sampaikan itu namanya ASIK, aplikasinya ASIK. Iya, iya, iya. Kalau untuk update-nya iya, Bu, ada yang setiap bulan, ada yang eh, tergantung kondisi apa wabah, itu biasanya mereka update, ada yang setiap 3 bulan, 3 bulan, atau setiap semester. Itu langsung dengan Kemenkes dan didampingi tenaga dari Dinas Kesehatan. Ada Dari bidang. pantauan, ada supervisinya begitu ya Bu ya? Benar, Bu. Kalau untuk tanggal pelaporannya sendiri ada dipastikan biasanya tiap tanggal berapa gitu Bu? Iya, ada, Bu. Kalau dari puskesmas ke dinas itu wajib sebelum tanggal 5 dalam Oh, bulan. sama ya, tetap tanggal 5 nggih. Iya, Bu. Lalu yang dari Pustu, Puskesdes itu wajib setiap tanggal 28 kalau untuk puskesmas kami. 28 bulan sebelumnya. Begitu. Hmm. Nggih. Saya lagi sampai ya. Ayo, gitu. Oh iya, selain dari Pustu Puskesdes juga dari ini, Bu. Kebetulan ada klinik swasta. Itu juga tanggal 8. Swasta Ada, itu yang rumah sakit ke kirim laporan ke puskesmas ya Bu ya? iya, Bu, setiap bulan. Ada lab swasta dengan rumah bersalin. Dan klinik, sekarang ada yang terbaru yang klinik. Klinik Pratama. Itu juga mengirimkan laporan setiap tanggal 28 dalam bulan.
ke puskesmas. Demikian, Bu. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Kecuali jenengan mau jadwalkan sendiri. Kalau tidak ada, insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan, J. Saya berharap minggu depan itu sudah selesai. Karena saya tanggal 27 itu sudah cuti melahirkan. Iya, Bu, dilancarkan. Nanti Bu persalinan. Semoga aman, Bu. Semangat, semangat. Oke, oke, oke. Siap. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi